itu kita bikin band. Ya kalau Tipek itu berdirinya tahun 95. Kaget kan, wah ATM Anda luber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih buat teman-teman Cafe Puisi masih setia nonton di Cafe Puisi. Benar. Jadi di apa namanya, Bis? Di Kerabat Kampung Ngopi, kampungnya. Kerabat Kampung Warungnya Ngopi, Cafe Puisi. Cafe Puisi. Punya Cang Doni. Oh. Jadi apa namanya, kali ini kita, waduh, alhamdulillah kita kehadiran seorang sahabat, teman istimewa sekali lah. Kita udah dari minggu lalu kita udah deg-degan nih, kita bakalan wawancara siapa? Tresno Tipek. Wah, Pak Suryadi. Ini kebetulan beliau sibuk sekali, Ki. Sibuk nganter jemput anak. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat nih, sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Hari ini udah jemput anak berarti ya? Hari ini nggak diwakilin. Khusus datang ke sini Yoi. buat sahabat Cafe Puisi ya kan. Jadi teman-teman, begitu corona selesai, nih Tipek itu udah sulit mencari jadwal senggangnya. Nah, itu udah, alhamdulillah kita juga sebagai teman ikut senang juga. Waduh, Amin, amin. PRJ ada ini, ada wah kasus nih. Bau-bau kemarin juga ya? Bau juga. selesai. Makanya Sultra kita itu. gembira banget dapat jadwal, ya kan? Ada kesempatan kesini, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Sebenarnya yang mau dibahas itu banyak banget. Iya. Saya udah pernah ngulik tentang sejarah Tipek dari awal sampai, itu luar biasa. Pelajaran semua, ilmu semua. Terutama mungkin bagi teman-teman yang baru ngerintis bikin band, ya, terus pengen eksis dan bertahan, mungkin bisa nyontoh Tipek. Artinya nggak harus ngandelin major label yang udah jalan sendiri aja, rekam sendiri, mixing sendiri, diadarin sendiri. Pakai supir angkot juga nggak apa-apa. itu salah satu pelajaran dari Tipek tuh, ya kan. Kirim surat sendiri, dibaca sendiri, dibalas sendiri kan tuh. Itu dulu tuh. Tapi bener ya, No, ya? Maksudnya di era sekarang ini jauh lebih mudah daripada zaman dulu ya? Iya, sekarang tuh malah lebih enak sih ya dibandingin dulu. Cuma mungkin sekarang ini bedanya adalah rasa penasarannya aja. Kalau dulu kan masih eranya surat menyurat, umpamanya gitu. Dia kan nggak gampang buat ngelihat Tipek nih, gitu. Kalau sekarang gampang banget buat ngelihat aktivitas orang aja kan gampang gitu. Iya. Dulu Sosial malah medianya kan banyak ya. gini deh, dulu tuh bandnya aja mau ngelihat video klipnya diputar di TV, kita masih nungguin. Oh iya. Kan gitu kan. Benar. Tapi kalau sekarang ada rilis lagu, oh dapat info nih rilis lagu baru gitu. Ya udah gampang lah, besok juga kan masih bisa nonton. Iya, gitu. Apalagi judulnya all platform gitu ya. Wah, udah pasti di mana-mana gitu kan. Kalau dulu jangan sampai ketinggalan tuh. Oh iya, Pasti bener. ketinggalan. Iya kan kita bandnya aja masih nungguin loh. Iya benar-benar. Jadi apa namanya, nggak cuman si penggemarnya tapi bandnya sendiri nih hasilnya bagaimana, penasaran ya kan. Sebetulnya kita udah lihat. Kita udah lihat Previewnya, tapi Iya. kan kalau di TV kan beda pasti. Nah, pas di TV-nya ini gitu, yang belum lihat. Dan kebetulan kan dulu kita memang kalau abis bikin video klip gitu tetap bareng-bareng ditonton dulu. Oke, fix, udah berarti ini udah bungkus lah istilahnya. Cuman kan bukan itu. Kita kan pingin keluarga juga nonton, teman-teman nonton gitu kan. Nobar gitu. Nomor premier lah ya. Oke, tapi sebelum bicara jauh, kita pengen mundur sedikit. Awal terbentuknya itu seperti apa? Kalau saya sudah tahu ya, ini buat teman-teman di Cafe Puisi, secara singkat sehingga tetap bertahan sampai sekarang, dihantam persoalan banyak itu juga tetap berdiri gitu kan. Artinya kan nggak mungkin lah persoalan band itu nggak ada masalah. Kepalanya banyak, pasti persoalannya banyak. Benar. Ya kalau Tipek itu berdirinya tahun 95 dan kebetulan kita tuh memang di satu daerah yang nggak terlalu jauh mayoritas. Jadi lebih apa ya? Ada beberapa yang berteman dari kecil, gitu. Nah itu kan kedekatan itu yang mungkin sampai sekarang makanya kita masih bisa tetap kuat gitu, tetap solid. Ya mungkin salah satunya itu karena kita dari kecilnya udah ada beberapa yang main bareng gitu. Nah sampai akhirnya tahun 95 itu kita bikin band, awal-awal 95 itu kita bikin band. Cuma waktu itu kan belum Tipek. Namanya udah Tipek, cuma belum ska waktu itu. Jadi macam-macam lah ya, yang zaman itu aja lah kita bawain gitu. Nah setelah
pertengahan itu baru kita memproklamirkan bahwa Tipek ini ska lah gitu. Nah, udah mulai dari Itu sebelum situ. ke Aquarius ya? Belum, jauh. Karena pas di Aquarius itu dulu kita 99 rilis album pertama. Gitu. Cuma yang mungkin ya yang kita jalanin ini ada beberapa yang bisa dibilang keberuntungan. Jadi kayak ya mungkin karena teman-teman kecil gitu, jadi masih bisa solid sampai sekarang. Pun sampai pada saat kita pertama kali menerima royalti. Jadi buat apa nih gitu? Kebanyakan duit dulu yang ya mungkin duitnya cuma 100.000 tiba-tiba jutaan gitu. Iya. Nah itu kaget kan, wah ATM Anda luber gitu. Bingung nih. Jadi tebel ya. Nggak bisa dimasukin ke dompet tuh ATM-nya. Kebanyakan kartu nama jadi dia luber agak naik gitu. Nah itu kita punya sikap yang waktu itu tuh udah kalau bisa kita ada satu base camp, kita kontrak rumah waktu itu 6 tahun. Jadi ada studio, kita bikin studio dan semuanya tinggal di situ. Dan duitnya itu sisanya kita beli peralatan tempur kita gitu. Masih ada sisanya tuh ya? Kan bayar ininya kan kalau nggak salah tuh setahun terus 2 tahun gitu bayar ininya. Nah itu keberuntungannya. Kalau pada saat itu mungkin kita nggak bikin studio sendiri, terus nggak dari duit rame-rame itu, mungkin nggak tahu ceritanya. Karena ini kan pada akhirnya jadi satu keterikatan. Ya, jadi sebuah investasi bersama waktu itu ya? Ya, investasi Dan bersama mengikat dan yang pasti sebetulnya, jadi mereka nggak enak kan gitu. Istilahnya, oh gua invest gitar sama ampli gitu. Yang lain juga kan, gue beli drum, gue beli mic, gue beli ini, segala macam gitu. Jadi semuanya punya apa namanya, Punya kebutuhan dan iya, kesadaran untuk ini punya ya. bagian yang investasi sama di iya. situ gitu. Tapi kayaknya lu lebih paling murah kali ya? Mic doang ya enggak kan? dong, mahal dong. Speaker juga. Wow, mic mahal loh. Lu jangan mic toan. Salah mic-nya ya kan? Mic bisa pegoan kali. Mac juga harganya Mac-nya jutaan juga Mac itu. Yang jarak segini aja Masa suaranya juta, udah. Chan. Ini tip X masa jutaan ya ratusan lah. Oh, ratusan. Enggak, awal-awal enggak. Itu kita, oh ya mic ternyata mahal ya gitu. Ya itulah maksudnya kita memang keberuntungan itu yang mungkin sampai sekarang kita masih bisa kuat gitu. Seumpamanya ya, tip X baru mau berdiri tahun ini, apa yang akan dilakukan? Dengan sistem sosmed seperti itu, media untuk promosi begitu banyaknya, malah sebenarnya makin sulit gitu. Apa yang akan dilakukan? Sebetulnya kalau dulu bedanya sama sekarang ya, kalau dulu itu kita benar-benar nggak ngerti dan akhirnya berpikir keras kan. Oke. Ini gimana caranya nih? Ya pertama umpamanya kalau kita rilis terus dengan cara yang sama dengan yang sekarang itu nggak mungkin. Karena gini, dulu itu pada saat rilis album pertama aja kita tuh nggak ngerti industrinya kayak apa gitu. Nah yang ada di kita tuh pada saat ternyata orang suka sama Tipek. Wah, album kedua harus lebih bagus nih. Album kedua nggak boleh kalah sama album pertama. Ya. Iya, jadinya kayak gitu. Nah kalau seandainya rilis di tahun ini, yang kalau umpamanya kita lihat semuanya serba digital gitu. Kalau dulu kita masih bisa ngitung nih. Wah, kalau kita bisa masuk di toko-toko kaset di sini, walaupun nggak ada label, ya kita datengin aja lah coba gitu. Boleh nggak kita nitip Titip edar lah titip itu. edar gitu. Titip edar. Tapi kan karena nggak label waktu itu kan kita mikirnya juga kita nitip aja kalau boleh ya emang Direct langsung ya, direct langsung. Tapi yang jelas kalau saat ini nggak bisa ngirim kartu pos. Nggak bisa. Ngirim sendiri ya kan? Dari gue sendiri. Bingung soal sebetulnya sekarang ini lebih terbuka tapi lebih membingungkan sih. Lebih sulit ya. Lebih sulit. Iya, Lebih sulit. iya. Karena Karena kayaknya terlalu kompetitif atau bagaimana tuh? iya terlalu kompetitif dan semuanya sudah macam-macam nih. Cuma pasarnya kayak satu gitu. Pasarnya digital ini semua bisa kelihatan dan semuanya kayaknya seolah-olah semuanya udah pakai berbagai Semuanya cara lah. jualan, Iya. pintunya banyak, pasarnya satu. Nah, itu agak repot juga tuh. Tapi untungnya Tipek sendiri sekarang tuh regenerasi jalan terus ya expand-nya. Iya. Nah, 95 tahun sampai ke sini berapa tahun tuh? 27. 27 tahun. Wah, gila tepuk tangan dong. Luar biasa. 27 tahun.
Ya, seumuran sama saya sih. Iya. Saya kan udah 1 tahun ngeband ya. Pas awalnya masih baby gitu ya. Gila loh, 27 tahun bukan ya, usia yang Dewa aja baru 30 tahun kan. Selisih 3 tahun sama Dewa. Cang, ini minum doang. Oh iya. Iya dong. Ya, Kan belum selesai perbicaraannya, dong. Wah. Langsung. Ini Harus masih sigap. Tunggu responnya. Kalau udah ini baru Ini ada apa aja sih, Cang? banyak ini makanan. Ini bukan biasa. properti bisa di Oh, yes. bisa di ini bener. Ini seriusan berarti ya? Seriusan Seriusan. ini. Oke. Ntar ada satu lagi nih bakwan nih. Kalau dari tampilannya sih menarik banget nih. Bukan main ini. Ini goreng sendiri apa gimana, Cang? Oh, enggak. Ini goreng sendiri. Biasa aja dong. Wah, ini tuh kayaknya gimana, Pak? Itu biasa kalau pedagang kalau tarik urat tuh biasa. Oh, gitu. Jadi pembeli itu harus ya betul. Itu tandanya berarti yang beli belum bayar, Ki. Itu dia. Tahu aja lagi. Silakan. Balik, masih nostalgia ya. Tip X kan dulu di Aquarius itu pilihan terakhir ya, kalau nggak salah ya. Itu kalau misalnya nggak masuk label ya udahlah selesai. Iya, gitu benar. kan. Benar. Nah, ketika masuk terus laku tiba-tiba disukai banyak orang lah, meledak gitu. Itu ada lompatan sosial nggak sih di lu sendiri atau sama anak-anak Tip X gitu? Tiba-tiba menjadi superstar gitu kayak gitu. Secara psikologi juga. Kalau dulu sih mikirnya kita mungkin biasa aja ya. Tapi itu sebetulnya sindrom gitu. Jadi kita nggak berasa Oh, nih. kebalik sindromnya. Iya, jadi kita ngerasa karena kita nggak kayak tiba-tiba orang suka kayak gue umpamanya tiba-tiba jalan ke mall, oh ada yang minta foto gitu kan, hal yang kayak gitu, apa iya nih dia minta foto sama gue gitu. Masih belum yakin. Masih belum yakin di album pertama karena kita memang tidak melihat industrinya pada saat itu, tidak tahu sama sekali. Jadi emang niatnya Tip X itu awalnya memang ya udah kita beli master sendiri, rekaman sendiri, ya kita cari cara jual nanti kasetnya sendiri gitu. Nah tiba-tiba ada di label, terus orang suka, dianggap meledak, ya kitanya sebetulnya agak pontang-panting sih sebetulnya gitu. Malah ada kejadian kayak gini lah. Ada di satu event, waktu itu gue masih pacaran tuh. Masih Sama pacaran. Uni. Mama yang lama. Ini perlu ditilik apa enggak? Awal dulu yang awal. Nah itu karena pada minta foto dia di samping kan gitu. Terus sampai diusir gitu. Gantian dong Mbak kalau mau foto. Marah-marah dong ya kan kayak gitu. Gua kan bingung menyikapinya, aduh gimana nih gitu. Terus Kan. akhirnya lu apa yang lu lakukan waktu itu tuh? Nak? Yang ya gua suruh minggir tapi dia udah marah-marah, pergi dia gitu. Cuman ya itu kan gini ya gitu. Ya kaget lah sebetulnya pada saat itu sih. Cuman ya jelas maksudnya kita pas dari nggak ngerti apa-apa ya mau nggak mau kita menata diri lah gitu. Jadi ya harus begini ya. Nah, masa sulitnya Tip X tuh kapan tuh? Nak? Pasti ada masa-masa sulit kan? setelah rekaman lah gitu. Kalau menurut gua sih masa yang paling sulit ya waktu itu 2007 mau ke 2008 mau ke 2008 itu pada saat itu kita keluar dari Aquarius waktu itu. Oh, itu ya. Terus manajernya juga kita udah nggak punya manajer, nggak punya label, drummer juga waktu itu Ruzi belum masuk ya berarti? belum. Jadi drummer juga waktu itu cabut juga. Ada band ya? Nah itu paling sulit lah karena ya kita harus cari penggantinya banyak nih gitu. Harus cari manajer baru, harus cari drummer baru, harus cari label baru gitu. Nah itu yang paling berat menurut kita sih. Tapi untungnya anak-anak yang lain aman gitu. Aman dalam artian pada saat kayak contoh pas drummer keluar gimana nih gitu. Mau dipertahanin atau enggak? Oh sempet waktu itu dibicarain untuk bubar atau enggak gitu ya? Maksudnya, tapi gelagatnya memang dia udah nggak suka, udah nggak pengen di sini gitu. Oke. Ya kita cuma bilang ya percuma kita nahan orang yang hatinya udah nggak di sini. Oke. Gitu kayaknya lebih fair. Ya udah dia nentuin lah kalau emang nggak mau di sini ya udah kita juga kan lebih nantinya maksudnya jangan sampai beban ribut ya, jadi beban yang lain gitu. Dan itu
ya bisa kita lakuin sih gitu, bisa kita lewatin lah. Tapi paling nggak Tip X sepanjang perjalanannya 27 tahun nggak pernah ngadepin situasi yang benar-benar krusial banget ya, sampai akhirnya harus sampai bubar nggak ya? Nggak, belum. Tapi kalau secara personal ada, kan ada, kalau boleh cerita itu Boleh lah. pemain trombonnya Tip X itu kan sempet sampai kepikiran mau bunuh diri juga. Iya. Anto Waktu ada itu. masalah. Iya, karena pada saat itu dia udah punya anak duluan, banyak lagi anaknya. Ya. Jadi bebannya lebih berat. Lebih gitu. iya. Sementara Yang lain masih bersandar bujangan, pada ya. Tip X belum bisa untuk menjanjikan mungkin. Iya, Ya? nggak, itu tuh udah berjalan. Cuman yang pas situasinya berat itu kan mau nggak mau dia harus siap gitu. Maksudnya pengeluaran lebih banyak dari yang lain kan. Iya, gitu. iya. Makanya yang lain masih segini, Anto segini duluan ya. Banyak nih sebenarnya. Yang nggak tahu. Nah, terus sorry, ya potong. lanjut cerita. Ini nih grup Tip X ya, itu kan ska sama reggae itu bedanya di mana musiknya itu? Kan antara saksofonnya apa gitarnya? Kan hampir sama nih perbedaan reggae sama ska nih. Oh ya benar Mirip tuh, dikit boleh, nih. boleh. Itu tuh. Ya, jadi kalau ska itu sebetulnya beatnya tuh lebih cepet lah. Oh, lebih dibanding cepet. sama reggae. Kalau Jadi, reggae kan lebih Thread gitu ya. Beatnya lebih beda. Beda ya? Nah itu satu. Kedua juga sebetulnya kalau di sejarahnya ska itu memang lebih dulu dibanding reggae. reggae. Oh, Gitu. Walaupun sama-sama tahun 60-an, 50 tahun 60-an itu memang ska itu awalnya dari Jamaika. Betul. Jadi sebetulnya terbagi tuh ada 3 fase kalau ska ini menurut sejarahnya. Jadi tahun 60-an itu memang di Jamaika, terus tahun 70-annya itu di Inggris. Nah, tahun 80-annya atau third wave-nya itu udah mulai di Amerika gitu. Jadi udah mulai banyak unsur lain yang masuk lah di ska gitu. Gaya jogetnya juga beda ya. Nah, itu. Ska, gaya jogetnya juga beda ska sama reggae ya. Beda. Kalau ska kan gini sih gitu. Kalau reggae kan biasa gitu. Iya. Nah, Gaya makanya lebih- kenapa ska lebih dulu? Ya kan? Nyampein duluan, dia beat Iya, kenceng dulu. lari. Gitu. Kalau reggae kan nyantai, slow mang ya gitu ya. Lebih slow ya. Lebih slow. Kalau dangdut di tempat. Muter aja di sini. Nak, sambil ngopi, Nak. Sambil cobain ini ah. Oh, iya, benar iya itu, dong. benar, Itu benar. pisang goreng tuh. Pisang goreng kan? Pisang goreng. Cang tisu dong, Cang. Wais, tisunya cuma Iya harus sigap lah. tapi tisunya, hah? Iya gue yang masak. Tapi jangan salah tisu segini aja ya. Yang penting ada bisa buat lap-lap aja gitu loh, iya nggak? Ya malam. Kan di dalamnya ada isinya. Nah, itu dia lah. Isinya beda lagi ntar. Ada gigi dia satunya repot. Nah, no, salah satu karya Tip X yang terbaru sekarang ini kan ada yang namanya judulnya Bahagia Sampai Tua. Oh, iya. Waduh. Itu gua banget itu. Iya, dari judul aja udah menyentuh sebenarnya. Cuma memang tadi sempat ngobrol di belakang. Kayaknya yang lagu ini lebih cocok untuk yang ini deh, yang lebih dewasa deh. Karena yang kalau masih muda kan masih ada petualangan cinta lah ya. Masih wah, geradakan lah kasarnya. Gitu. Boleh dong cerita tentang lagu Bahagia Sampai Tua ya kan. Yang konon katanya adalah kado untuk sang istri. Oh iya. Kok tahu sih? Iya kan lu cerita barusan. Belum syuting. Nggak mungkin fans Sebenarnya itu bukan kado. Iya, iya. Emang gue pengen bikin lagu itu buat dia. Oh. Jadi selama gue nikah, gue belum bikinin lagu kan buat dia. Cang Doni juga belum bikinin apa-apa tuh. Belum bikin lagu buat istrinya. Siapa Cang Doni? Doni? Iya. Belum. Gue bikinin lagu, Cang. Oh iya. Bukan bikinin goreng pisang, Bang. Dua-duanya, Dua-duanya, pisang siap. juga sama lagu. Ya, jadi kebetulan lagu itu tuh bukan yang memang disiapkan buat Tip X sebetulnya lagu itu. Oh, oke. Jadi memang gue tiba-tiba kepikiran untuk bikin lagu buat istri. Nah, terus bikin dan gue juga nggak pede nih sebetulnya untuk Nggak pede untuk dinyanyiin atau dikasih bukan, ke langsung ngasih ke bini gue. Oh, Gue oke, tuh oke. kurang pede. Nah, gue telepon pemain trombon gue kan, Anto. Gue bilang, Tok, nih gue bikin lagu buat bini gue gitu. Coba dengerin. Wah, ya enak kata dia. Terus ini lagunya buat siapa? Buat Tip X apa buat lu? Kata dia gitu kan. Buat siapa ya lagunya ya? Maksudnya cuman gitu doang ya kan. Harus dirilis nih supaya
dia tahu lah gitu, tahu bahwa ini lo memang bikin lagu ini buat dia. Nah itu udah setelah digarap, dia belum tahu, istri gue belum tahu. Nah pas udah jadi demonya lah, udah mulai kelihatan di sana, baru dikasih tahu. Ini lagu buat kamu gitu. Oh iya. Dan responnya doang. Udah susah kan? Sampai capek cuma gitu doang ya. Kok gitu doang sih? Ya, kan mungkin harusnya gitu. Gitu nggak sih? Oh makasih ya. Gitu. Mungkin mau ada isinya juga kali ya. dia sebenarnya nungguin yang apa berikutnya gitu ya. Lagu biasa habis lagu apa nih, ATMK. Tapi emang lagu itu gue bikin buat dia. Gue bikin buat dia. Apa ya, itu lagu cepet banget karena mungkin gue yang ngerasain kan. Gue yang ngerasain dan gue coba fair lah gitu di situ tuh, kalau ini memang apa yang gue jalanin selama ini sama dia. Proses kreatifnya seperti apa sih? Kan kadang-kadang ada nemu nada dulu baru terus cari syairnya, atau syair dulu baru nadanya. Lebih banyak sih bareng. Jadi lebih banyak. Termasuk lagu yang tadi juga bareng? Iya, jadi pas lagi main gitar gitu, kayaknya seru nih kalau bikin lagu tentang ini nih. Karena waktu itu yang kepikiran gini, apa sih yang dicari orang dalam hidup gitu? Apa sih kuncinya? Gitu. Nah itu ya ketemunya itu bahagia sampai tua. Kalau bisa dari muda udah bahagia kan, sampai tua gitu. Nah ya udah, kayaknya ini cocok nih. Nah cuma kan bukan buat Tipe X waktu itu, cuma emang buat istri. Ya udah tulis aja, nulis pas ya tadi tuh prosesnya akhirnya ya pas udah dikasih tahu ya biasa aja, nggak yang excited gitu. Makasih suamiku ya kan, kayak gimana gitu kan. Tuh, Dian, dengerin tuh, terus itu sebenarnya ngarepinnya itu. Nggak apa-apa, kan gue ikhlas lah, yang penting gue bikinin. Dan ini memang dari hati lah, maksudnya emang inilah perjalanan kita selama ini sampai akhirnya tercipta lagu ini gitu. Bahagia sampai tua kan memang kalau bisa dari sekarang atau dari muda pun harus sudah bahagia kan. Bener Mas. Artinya walaupun berjuang keras tetap dalam suasana bahagia gitu kan. Iya. Itu Karena kan bahagia itu kan porsinya kita sendiri yang iya, kita yang menentukan. Keputusan, sikap. Iya. Sikap. Sulitnya hidup itu kan tidak inline dengan bahagia. Bahagia punya porsi sendiri. Oh iya, ruang iya. sendiri. Gitu. Jadi iya benar, bahagia itu sikap bagaimana kita menyikapi suatu persoalan. Ada yang tutup dengan ceria gitu kan ya. Ya mungkin misalnya kerjaan banyak, ya udah kita kerjakan dengan senyum gitu kan. Tetap dengan happy kan. Ini makanya kenapa Tipe X itu salah satu band superstar yang jauh dari gosip. Iya benar. Benar, kan? Itu juga salah satu yang harus dibagi juga tuh resepnya tuh. Benar. Jadi Kayak gue nggak pernah denger ada gosip apa gitu. Misalnya kalau band lain kan besar tapi ada gosip inilah, gosip itu, gosip ini gitu. atau bisa jadi gosip itu diciptakan oleh band itu sendiri. Bisa juga kan? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Kalau Tipe X gimana tuh, Nak? Manajemen gosip kayak gitu tuh? Tipe X ini sebetulnya apa ya, band yang personilnya ini itu tuh sebetulnya yang memang mereka itu ya udah cuman ngeband aja sih gitu. Nggak mau neko-neko. Nggak mau neko-neko. Jadi yang ada di pikiran mereka gimana caranya berkarya bagus dan nggak mau diusik lah istilahnya dengan hal-hal yang Di luar musik. Iya. Musik, di luar musik. Kayak sekarang lah umpama digital ini kan dunianya juga kan udah mulai ada beberapa umpamanya konten-konten yang keluarga gitu Ya, kan, dieksploitasi gitu. dieksploitasi. Tapi kalau Tipe itu kayaknya nggak terlalu pingin yang begitu gitu. Makanya kita Paling eksploitasi. kontennya ya konten band doang gitu. Tapi konten band pun udah dramatis juga loh. Maksudnya ceritanya juga udah lumayan Konten di luar udah lumayan ini, lumayan seru. Konten di luar bandnya itu banyak juga cupang paling ya. Itu ngisi waktu lah karena pas Covid kan. Itu hampir tiap malam waktu Covid itu live tuh. Kalau nggak Miki, siapa tuh Yos. live ya kan? Yos. Iya, Benar. Jadi bandar cupang ya. Nah, Ki, tadi kan ada puisi untuk Tresna. Oh iya. Kita coba bawain. Oke. Nah, nanti kita mau challenge juga nih. Berani bacain puisi kan? Pastinya. Berani dah. Oh. Tapi
versi Iya, Oh, dong. iya. Kalau versi Masing-masing. Cang Doni yang bacain. Di suatu pagi, matahari masih bersinar, embun masih hinggap di lembaran daun-daun mawar. Seperti pagi yang kemarin, engkau masih menyusuri jalan ini untuk mencari apa yang kau cari, menjemput harapan seperti dalam doa-doa. Melantunkan nada-nada tentang kesedihan, tentang cinta dan bahagia, tentang kepedihan, tentang harapan dan keinginan, tentang apa saja yang ingin kau lantunkan. Sambil bernyanyi engkau berjalan di jalan itu. Kadang ada onak dan duri. Tak jarang kau hirup harum bunga semerbak. Engkau tetap berjalan di jalan itu. Seperti repertoar yang harus kau mainkan. Seperti hari kemarin, matahari terbit, embun melekat di kelopak mawar. Kau tak peduli. Masih ada embun, apakah sudah pergi? Kamu hanya peduli harus meniti pada bilah-bilah nada itu. Kadang, untuk memainkan satu nada, ada luka yang harus dirasakan. Ada hati yang harus tersayat. Ada jantung yang harus berdegup lebih kencang. Ada nafas yang harus ditahan. Ada perut yang harus menahan diri untuk menerima asupan makanan. Tidak mudah berjalan di jalan musisi, apalagi sebagai musisi jalanan yang bernyanyi tentang jalannya. Matahari masih seperti biasa, terbit dan tersenyum. Tapi ada hari yang buat kamu tak biasa. Hari ini tak ada nada yang harus kau mainkan. Nada-nada menguap entah kemana. Kau coba tangkap dari udara, tapi sia-sia. Mencoba menyaring dari aliran sungai, tapi tak ada. Menggali tanah yang tandus, tak ada nada yang terendus. Nada-nada pada kemana? Nada-nada sudah berubah menjadi tangisan, menjadi jeritan yang menyayat hati akan kondisi negeri yang memprihatinkan. Tak perlu bernyanyi lagi, cukup berdiam dan berdoa. Mau sampai kapan seperti ini? Baiknya negeri, baiknya semua, agar kita bisa bernyanyi lagi. Dan nada-nada kembali bersukacita. Terima kasih. Thank you. Balik dulu. Ini memang jagoannya baca puisi ini. Nah, sobat Kapi Puisi, sesuai janji kita tadi ya. Nah, Tresno kan mau baca juga puisi kan. Mau diiringin Cang Doni, mau diiringin saya? Atau mau ngiringin sendiri? Cang, aja Cang. Ini kita main kasih Cang. Hah? Gue lagi nih, boleh. Ayo dong. Bebas siapa Bebas. aja. Cang Doni lah. Tapi jangan susah nih puisinya nih. Enggak. Ini Di sini apa di mana? sini lah. Oh, sini lagi. Oke. Sini dong. Jarang-jarang nonton vokalisnya Tipek ini baca puisi ya kan. Enggak pernah malah. Tapi karena gue nggak punya puisi, gue baca puisi Dari lirik lagu. Dari lirik lagu, Ah, ya. enggak apa-apa. Enggak masalah. Bahagia sampai tua, ciptaan saya sendiri. Hai kamu, belahan hatiku, terima kasih
tetaplah bersamaku. Dari sejak kita bertemu, hingga tumbuh rambut putih, kau tetap cantik seperti dulu. Boleh saja dunia berubah, cintaku tak pernah berubah. Meski sampai tulang merapuh, kulit-kulit kendor dan jatuh, kau tetap cantik seperti dulu. Kau siang, aku mentari. Kau hujan, aku pelangi. Kaulah pelengkap hidup sejati. Kau pergi, aku menunggu. Kau rumah segala rindu. Bersamamu, ku tak pernah ragu. Walau ku tak pandai merayu, kau yakin aku pujaanmu. Walau kamu selalu cemburu, di hatiku kau nomor satu. Keraskan lagu kesayangan, kita berdansa sampai ujung malam. Terima kasih. Keren. Aneh banget baca puisi. Tapi gue dulu emang ini sih, seneng gitu. Cuman gue nggak bisa membedakan antara deklamasi sama puisi. Oh ya. Kalau deklamasi dihafal. Oh dihafal ya. Harus puisi tampaknya. Kalau puisi itu apa ya ada penghayatan kayak- sendiri. Bukan, kalau ini kan sebetulnya kita pingin romantis ya, pingin ini kayak puisi ini yang buat istri gue kan gue pingin menyampaikan secara romantis. Cuman mungkin karena nggak terbiasa jadi kayak kurang romantis, kayak security ngomong gitu tadi kayaknya gue. Gitu. Nggak, tapi itu kata-katanya itu ada jiwanya juga tuh udah romantis, walaupun misalnya nggak dengan dikemas secara romantis, kata-katanya udah romantis. Iya, soalnya nggak bisa Kalau romantis. hujan aku pelangi itu kan udah luar biasa. Aku siang aku matahari Ya itu memang kan juga. kalau apa namanya intonasi atau apa itu kan memang balik ke orangnya kan. Ya kadang kalau yang pekerja dari apa security misalnya, apalagi dari timur kan, nggak hujan aku pelangi kayak gitu. Misalnya. Tetap bisa gitu. Iya. Jadi apa bisa dikatakan puisi juga kan gitu. Iya. Tapi logatnya beda ya gitu. Iya. Nah, Ya. sebelum kita habiskan kopi dan closing masih ada yang mau ditanyakan, ya kan? Nah, tadi gue mau nanya ini, sebenarnya, lu kan sama Dian itu sama-sama vokalis nih, Oh iya benar. ya kan? Punya kesamaan yang sama dan Dian juga Orin itu kan ska juga kan? Iya, benar. Ska juga. Nah, hidup berdampingan dengan orang yang punya banyak kesamaan. Nah, ini sekarang banyak kesamaan nih gitu. Itu lebih sulit nggak? Sebetulnya gini, kadang-kadang kalau kita ngelihat karena sama nih gitu kan, anak band sama-sama penulis lagu, Sama-sama kayaknya ska, enak misalnya. nih, sama-sama ska kayaknya enak nih gitu. Padahal mah sebetulnya pencipta lagu tuh rata-rata kan egois ya. Iya, makanya itu. Lebih kita merasa bahwa apa yang kita bikin, kita lakuin itu memang itu yang the best lah menurut kita gitu. Tapi ada yang gue tangkep pada saat menikah dengan sesama profesi ya. Sama profesi ya, bukan sama jenis Cang. Jadi mungkin lebih akhirnya kalau guanya ya lebih bisa mengerti nggak begitu gitu. Kadang nggak melulu kita harus egois sebagai kepala rumah tangga, karena istri gue termasuk keras juga gitu. Keras juga dan akhirnya banyak belajar bahwa ada bagian-bagian yang memang harusnya kita juga membiarkan dia untuk punya hak lah untuk menyikapi sesuatu gitu. Dulu gue berpikir gini, kalau punya istri yang bukan anak band gitu, dia nurut-nurut aja kali ya gitu. Tapi kayaknya kok nanti kalau nggak pulang-pulang nih gara-gara manggung tur jadi masalah nih. Oh yaudah pilih yang ini aja anak band.
Ternyata nggak juga, banyak keras sama-sama keras gitu. Cuman selama kita menikmatinya asik gitu ya, kita nggak melihat itu sebagai musuh, malah lebih seru. Gitu kayak ngebedah lagu, umpamanya ini ada lagu baru nih kok bagus banget nih gitu. Nah kita lihat dari sudut pandangnya dia, dari sudut pandang gue gitu. Nah kan itu kan jadi berdebat juga kan akhirnya kan. Punya lawan bicara yang Iya. seimbang lah ya istilahnya. Dan perempuan kan rata-rata kan memang lebih apa ya, lebih strong lah gitu untuk masalah perdebatan. Iya benar. Tapi itu jadi satu media untuk kompromi bertemu di titik yang sama gitu ya. Iya, yang penting kita tahu nih kita mau ngapain gitu. Apakah ini mau dijadikan ujung perdebatannya berantem atau emang ya udah kita berdebat aja tentang hal ini gitu. Nanti setelah udah selesai ya udah. Outputnya udah diputusin dulu ya. Iya, kayak bedah lagu kan, ini ngapain berantem gara-gara lagu ini kan jadi gitu kan. Kita cuman sama-sama diskusi aja gitu. Ya alhamdulillah sih seru. Seru dan asik gitu. Oke, Ki, masih ada Ki? Sip. Satu lagi terakhir. Album ke-8 ya? No, ya? Iya, album album ke-8 ini kan kemarin dikeluarinnya satu persatu. Iya. Apakah sudah Oh utuh? ya dicicil ya. Nah, apakah sudah utuh jadi satu album atau masih ada beberapa single yang harus dikeluarkan? Kita udah rilis tiga single kan. Nah sebetulnya albumnya ini udah beres nih. Album udah beres. Jadi kita ya mudah-mudahan September ini kita launching albumnya. Oh, oke. Singlenya masih akan dikeluarkan lagi atau? Yang itu yang jadi perdebatan di anak-anak nih. Mau kita kasih satu Dicicil single apa lagi, langsung iya, nanti? apa langsung kita jual keseluruhan secara album. Soalnya kan udah 3. Jadi kalau umpamanya kita kasih satu lagi single baru, berarti mereka cuma beli 6 lagu kan gitu. Iya. Kalau 10 lagu. Benar. Itu boleh juga ya kalau mau komen ya. Iya, Bang, mau langsung album aja, Bang, mau single-single lagi aja boleh dong. Nah iya. Tetap mau dijual fisik atau Fisik kita jual fisik. fisik ya? Nah, Jual fisik jadi ya. kita udah diskusi secara band, manajemen juga. Kita ini perlu sesuatu yang bisa diturunkan. Jadi kayak kita seneng ada fisiknya, ya udah kita lengkapin aja fisiknya. Jadi kita udah ngomongin mau laku atau enggak, udah bukan itu. Tapi album Sejarah ini ya? adalah Lebih prasasti aja ya? lebih ke sejarah, ya. Sejarah. Membangun sejarah Tip X-nya sendiri. Gitu. Iya. Ya, semoga akan terus ini ya, maksudnya Tipek itu karena regenerasi X-Brand-nya bagus gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ada yang udah punya anak nih ya. ada yang X-Brand sama X-Angel nikah. X-Brand lagi. Anaknya udah jadi X-Brand ada sekarang. 27 tahun gitu. Bukan waktu yang pendek gitu. Baik sahabat Kafe Puisi, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, sudah mendengarkan puisi-puisi kami. Sekali lagi, oke Ki, ada pesan untuk teman-teman Oh sahabat? ya, bagi teman-teman yang hobi nulis puisi, silahkan dikirim ke Kafe Puisi, bisa lewat DM atau Email ya? email atau ya Ada lewat komentar sosmednya juga lah, lewat komentar juga bisa. Boleh milih siapa yang mau bacain, Iya. ya kan? Atau bacain sendiri juga bisa. Bisa datang ke sini atau kirim video kalian melalui email. Gitu kan. Oke, tetap dukung terus kami dengan cara subscribe, like, dan komen dong. Ya Nah, kan? komen, share. Sekali lagi terima kasih Tresno Tip X, salam buat teman-teman Tip X dan keluarga. Iya. Terima kasih juga udah. Sukses terus. Kita berdoa mudah-mudahan album ke-8 ya. Ya, album 8-nya secara utuh segera di launching dan laku. Ya, kan? Amin, terima kasih. Saya Bongsor. Baki, Saya Tresno Tip X. Saya Cang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Iya, gue tadi ke sini gue udah begini juga. Banyak lamun. Iya.